Dan aku Nesya. Pada malam hari ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol nih bareng gue star yang keren banget pastinya. Siapa Manesya? Kita bersama Romo Franciscus Asisi Budiono MSN. Tangan dong. Ya. Keren banget ya Nesya pasti Romo malam hari ini. Dan Romo ini mau pindah besok Kamis, jadi udah mau dibantu lagi. Cepet banget ya Nes. Waktunya nggak terasa banget nih Romo. Iya. Makanya ngobrol-ngobrol ini bisa bikin teman-teman dan umat paroki Banteng semakin mengenal Romo Budi yang mau pindah besok. Iya. Silakan Romo. Iya, boleh memperkenalkan diri Romo. Nama panjangnya siapa, tanggal lahir, alamat boleh, ponakan boleh, ukuran sepatu boleh, hobinya juga boleh. Siapa tahu dikado. Iya, bener banget Romo. Ya selengkap-lengkapnya. Silakan Romo. Ya. Jadi nama panjang saya itu Franciscus Asisi Budiono. Ya, biasa dipanggil Budi, biasa juga dipanggil Romo gitu kan. Saya lahir di daerah Sendang Sono. Ya, masih masuk daerah Jakarta juga, tapi agak pinggiran gitulah. Tanggalnya perlu disebut gak ini? Boleh Romo. Ini nanti bisa ada yang mau ngirim dong. Boleh sekali. Mantap. Oh, ulang tahun saya sudah lewat kok. Tahun depan masih ada kesempatan, betul? Betul sekali. Saya lahir tanggal 31 Maret 1983. Oke, Mo. 4 bersaudara, anak yang ketiga. Oke, Mo. Apalagi warna favorit? Ya, warna favoritnya? Warna kesukaan biru. Oke. Laut, Pak. Bapak mencerminkan laut. Wih, samudra. Wih, keren. Jadi kalau ada warna kesukaan berarti ada warna yang tidak suka. Oh, boleh, Mo. Apa, Mo? Ini anti mainstream nih. Warna yang benci apa Mo? Warna yang paling dibenci pink. Jangan sama sekali memberikan warna pink, teman-teman. Nanti langsung nggak diterima, jangan-jangan ini. Oke, Mo, untuk hobinya, Mo. Apa sih hobinya Romo? Apa ya, saya kalau ditanya hobi tidak ada yang spesifik sebetulnya, tapi saya banyak kalau ada waktu luang gitu ya, saya bisa badminton, saya bisa baca gitu. Calon peraih medali emas. Wah, badan saya begini. Waduh, jangan insecure, Mo. Jangan insecure, Mo. Masih ada potensi. Bener banget. Apalagi ini yang perlu dikenalkan. Ukuran sepatu. Boleh, Mo. Ukuran sepatu 4142. Oh, Catat ya. langsung nih, Mo. Oke, Mo. Terus kan ini Romo ini kan pasti panggilan ya, Mo, sebagai seorang imam. Bisa nggak sih, Mo, diceritakan pengalaman Romo dalam panggilan itu gimana? Awal mulanya bagaimana? Kenapa Romo akhirnya memilih sebagai seorang? Wah, ini panjang kalau diceritakan ini. Tariknya panjang ya Mo. Oh, ini Boleh Mo, kisah, boleh Mo. Gak apa-apa, Mo. kisah masa lalu ya. Waduh. Nanti dideteksi ya pendengar. Oh, bener banget nih, bener banget. Ya, kalau saya sendiri sebetulnya tertarik untuk menjadi imam itu sudah sejak kecil ya. Oh, iya. Kalian pernah dengar ungkapan Witing Tresno Jalanan Seko Kulino? Mantap banget. Sering Mo. Ada orang suka karena terbiasa gitu ya. Kurang lebih seperti itu sebetulnya yang menjadi awal mengapa saya itu tertarik untuk menjadi seorang imam, karena sejak kecil tuh saya selalu dibiasakan oleh keluarga untuk ya aktif lah dalam kegiatan gereja gitu. Orang tua saya itu kalau mengajak kami anak-anaknya itu ke gereja itu selalu ya, anak-anaknya itu selalu duduk di tengah itu ya, bapak di samping, ibu di samping, jadi mengapit anak-anaknya itu dan berusaha untuk selalu duduk di depan gitu. Tidak pernah kalau di gereja ikut Ekaristi itu duduknya milih yang belakang itu gak pernah. Ini banget ya, ini banget nih. Selalu di depan. Ya, berusaha untuk selalu di depan. Nah, dari situ kan apa ya, menjadi terbiasa untuk melihat figur Romo, apalagi figur Romo di paroki kami waktu saya kecil itu kan figur Romo yang sangat apa ya, dia sangat mudah untuk dijumpai, akrab dengan umat, akrab dengan anak-anak kecil gitu. Dan ketika saya sekolah pun saya dimasukkan di sekolah yang Katolik gitu. Romonya juga sering datang ke sekolah gitu. Selain kebiasaan untuk berjumpa, itulah yang sebetulnya membuat saya melihat ada sesuatu hal yang berbeda dalam diri
seorang Romo pada waktu itu. Nah, itulah awal mula sebetulnya mengapa saya tertarik. Kemudian dalam perjalanan waktu, ketika saya sekolah di sekolahan Katolik itu kan juga sering ketemu, sering ada kegiatan ya toh. Iya. Yang anak-anak juga sering ikut di gereja gitu, ada misa juga gitu kan. Ya, itu seringkali membuat saya menjadi semakin lebih tertarik gitu. Ketika remaja pun saya ikut mesdinar, saya ikut OMK gitu. Aktif ya. Aktif banget ya. Dan orang tua tidak pernah melarang, bahkan gereja itu seperti rumah kedua gitu. Kalau minta izin orang tua untuk kegiatan di gereja itu selalu diizinkan. Dan makanya itu menjadi kebiasaan yang seringkali membuat saya menjadi suka. Oh iya. Baik Romo, selanjutnya untuk halangan nih Mo, untuk menuju ke panggilan tersebut kan pasti ada Mo. Halangan apa aja sih Mo yang dihadapi sampai saat ini untuk menuju panggilan tersebut? Ya kalau gangguan tuh lebih ke diri saya sendiri, kadang ragu itu ya. Apa ini benar, ketertarikan saya, minat saya, keinginan saya untuk menjadi seorang Romo itu, apakah itu menjadi satu hal yang benar gitu ya. Jadi kadang ada keraguan, ini panggilan atau tidak, benarkah saya itu istilahnya itu terpanggil untuk menjadi seorang imam atau seorang Romo gitu kan. Apalagi ketika dalam perjalanan waktu itu kan kadang juga keinginan itu muncul dan timbul dan tenggelam gitu ya. Ada kalanya juga rasanya kok tidak ingin, pengen cita-cita yang lain gitu. Iya, Romo. Itu ada ya, apalagi ketika SMA itu pernah juga saya merasa bahwa menjadi Romo itu bukan panggilan saya. Saya kenal dengan lawan jenis, pacaran dan lain sebagainya. Itu masa remaja kan situasi yang betul banget Romo. Wah, berarti banyak ya Mo. Ya, godaannya seperti itu. Jelasnya perlu. Iya. Baik Romo, selanjutnya untuk memilih MSF nih Mo. Apa motivasinya untuk memilih kongregasi MSF? Apa ya? Kalau ditanya seperti itu bingung saya. Ya pada mulanya gini, ketika saya SMA itu kan guru agama saya itu kebetulan seorang suster. Seorang suster yang dia selalu mendampingi anak didiknya gitu. Terus ketika tahu bahwa saya punya keinginan untuk menjadi Romo, dia memberikan banyak brosur gitu ya. Banyak brosur, ada brosur dari MSF, Yesuit, dan lain sebagainya gitu. Dan pada waktu itu saya memilih MSF karena dua alasan ya. Alasan yang pertama itu karena di daerah saya itu sudah banyak yang projo gitu kan. Saya pengen sesuatu yang beda gitu. memberi warna lain gitu ya. Jadi saya mau tampil beda lah istilahnya gitu. Mantap. Jadi tampil beda kan bukan sesuatu yang buruk. Benar banget. Tampil beda bukan sesuatu yang buruk. Quotes of the day. Sesuatu yang buruk gitu. Karena pengen sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada gitu. Iya. Itu alasan yang pertama. Terus kemudian alasan yang kedua itu adalah saya tertarik dengan kata misionaris. Jadi, MSF itu kan misionaris keluarga kudus kan gitu. Saya tertarik dengan kata misionaris itu, dan gambaran saya menjadi misionaris itu pergi ke luar daerah gitu. Ada jalan-jalannya gitu. Seperti itu. Walaupun pada kenyataannya memang ketika saya sudah menjadi Romo MSF, ya saya lebih banyak berkarya di Jawa sih sebenarnya. Ya tapi tidak masalah, karena itu kan bagian dari perutusan, bagian dari dinamika, dan saya tidak tidak menyesal dengan itu, karena semuanya kan tergantung dari pimpinan, dan saya ambil bagian dari sebuah perutusan gitu. Pernah sih saya berkarya di luar Jawa gitu. Rasanya ketika berkarya di luar Jawa itu, wah ini misionaris ini gitu. Akhirnya perasaan itu ada, semangatnya ada gitu. Ya walaupun perutusan dimanapun itu juga sebetulnya misionaris gitu. Saya berkarya di sini pun juga bagian dari semangat misionaris kan gitu. Iya betul Romo. Baik, selanjutnya Mbak Nesya. Oke,
ngomong-ngomong soal jalan-jalan bertugas di mana-mana nih Mo. Kan dulu sebelum pelayanan di Paroki Banteng pasti Romo udah pernah pelayanan di paroki sebelumnya ya, di tempat sebelumnya. Nah boleh diceritain nggak Mo, seperti apa sih pengalamannya waktu di paroki sebelum ke Banteng dan kapan mulai pindah ke Banteng gitu? Ya, saya tabisan itu tahun 2011. Oh udah lama ya. Jadi ketika setelah tabisan itu saya tugas pertama di Paroki Pati. Oh paroki Nah, di Paroki Pati, Pantura kan gitu, dengan situasi yang berbeda dengan Jogja dan lain sebagainya. Gitu. Lalu setelah dari Pati itu saya pindah tugas ke Pulau Bangka di Paroki Sungai. Nah ini yang tadi saya ceritakan, wah ini misionaris ini. Satu yang berbeda. Saya semangat waktu itu. Itu setelah itu saya berkarya di Solo, kembali ke Jawa gitu kan. Ke Solo, kemudian setelah dari Solo saya ke Salatiga. Salatiga, terus kemudian baru pindah di Paroki Banteng ini. Jadi memang sudah cukup banyak gitu ya, pindah gitu. Udah banyak banget ya teman karyanya. Nah ekspektasinya sebelum pindah ke Paroki Banteng apa nih Mo? Ada nggak Mo? Ya kalau saya sendiri sih apa ya istilahnya itu ya mengikuti apa yang sebetulnya menjadi tugas perutusan gitu. Karena prinsip saya kan saya tidak ingin mempersulit pimpinan saya kan gitu. Jadi, tidak punya ekspektasi yang apa gitu, yang harapan saya ya saya bisa bertugas di tempat yang baru, kerasan gitu kan. Kalau bagi saya sendiri kerasan itu kuncinya kan tandanya itu bisa tidur nyenyak gitu kan. Kalau makan ya bisa makan enak, terus bisa mengikuti ritme di tempat di mana saya bertugas. Dan rata-rata semuanya bisa saya ikuti gitu. Tentu ada kekasan-kekasan tertentu gitu. Di masing-masing daerah itu kan beda. Ketika tugas di Bangka itu kan budayanya beda dengan Jogja saja beda dengan Solo kan gitu. Jadi menikmati. Jadi bagi saya yang penting gembira gitu. Yang penting gembira. Iya. Terus kan ini kan mau dipindah-pindah nih. Wah pasti kan gimana sih mau caranya beradaptasi dengan cepat kan? Pindah ini lagi, pindah tempat lagi tuh gimana nih mau caranya nih mau tips-tipsnya? Iya. Kalau nggak buat yang sering dipindah-pindah kerjanya nih ya, atau apapun nih, jadi biar ada tipsnya mau. Yang penting gini, kalau saya tuh ketika berada di tempat yang baru itu ya saya mencoba untuk adaptasi dulu gitu. Dan saya beruntung ketika saya tugas di satu tempat itu saya tidak sendiri, selalu ada teman yang akan membantu. Nah, kita bisa bertanya, kerelaan atau keberanian untuk bertanya itu menurut saya salah satu kunci gitu. Supaya kita menjadi tahu di mana saya berada, saya harus bagaimana, itu kan kita harus belajar dari orang lain juga kan, dari orang lain. Itu tips yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sadari itu bagian dari panggilan saya gitu ya. Menjadi Romo itu kan pasti suatu ketika akan dipindah gitu. Nah, itu bagian dari hidup yang tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan karena itu menjadi bagian hidup, yaitu dijalani dengan tentu saja tadi itu kuncinya gembira gitu ya. Bukan melakukan sesuatu dengan berat, bukan apa istilahnya itu ya ikhlas lah untuk menjalani itu sebagai bagian dari hidup saya. Saya tidak pernah bermimpi untuk apa sangat lama di satu paroki, sangat lama di satu tempat, itu nggak pernah. Karena kan belajar dari yang senior-senior itu kan selalu begitu, ada mutasi, kemudian pindah di sini. Yang membedakan itu kan hanya berapa tahunnya di satu tempat, itu yang beda-beda kan. Iya. Saya pernah di satu tempat yang setahun gitu pernah, kayak di Bandung ini kan saya setahun, di Salatiga juga setahun, tapi juga pernah yang 4 tahun gitu. Jadi memang dan semuanya tergantung dari pimpinan juga. Kita bekerja sama dengan apa yang menjadi keputusan pimpinan. Harus selalu siap ya mau ya harus selalu. Sebentar apapun dan pastinya itu digembira. Nah kalau tidak siap ya nanti berat tuh gitu. Iya udah banget nih Mo. Oke, selanjutnya Romo untuk pesan dan kesannya selama ini di Banteng ini 1 tahun. Ya saya masuk di Paroki Banteng ini kan dalam situasi pandemi ya. Iya. Dari situasi pandemi dan itu sangat berbeda gitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu saya bisa gampang untuk berjumpa dengan umat,
Iya sih, bener ya. Kalau misa juga umat tidak terbatasi gitu kan. Tapi selama pandemi kan ada batasan-batasan tertentu. Tetapi itu harus diterima karena bagian dari apa ya situasi yang kita alami saat ini kan gitu. Jadi kadang itu saya merasa ada sesuatu hal yang kurang gitu ya ketika misa online gitu. Gak ada umatnya. Iya, kerasa banget ya Bu ya. Terus ketika ada misa-misa di lingkungan kok yang datang terbatas gitu. Perasaan itu kadang muncul gitu, ada sesuatu hal yang kurang gitu. Iya. Tapi ya sekali lagi kembali pada ya kita harus adaptasi dengan situasi. Justru dari sini kan saya menjadi belajar untuk istilahnya kita harus bersahabat dengan yang namanya perkembangan teknologi gitu kan. Ada misa online dan lain sebagainya, itu kan yang dulu tidak pernah saya pikirkan. Akhirnya kan sekarang saya harus apa istilahnya ya menerima itu, belajar soal itu kan gitu. Jadi itu tadi ke apa istilahnya kerelaan kita untuk juga mau belajar itu kan menjadi hal yang penting. Oh iya. Kalau saya sih mikirnya gitu. Jadi selama di Bandeng itu yang saya rasakan yaitu ini ada sesuatu hal yang sangat berbeda gitu. Pandemi ini kan membuat suasana menjadi sangat berbeda ya. Iya, jadi sepi gitu ya, mau nggak ada umat dan lain sebagainya. Ini benar-benar pasti bukan hanya Romo aja yang merasa, tapi kita juga merasakan sebagai umat si Romo Kurang itu. hidup gitu loh. Iya, benar sekali itu. Ya, dengar-dengar nih Mo, besok Kamis kan Romo udah pindah tugas tuh. Iya. Nah itu kemana Mo pindah tugasnya? Mungkin umat orang di Banten ada yang belum tahu. Saya pindah di Wisma Berti Sunter Jakarta. Oh, baik. Di sana nanti juga berdinamika, tempat baru saya harus adaptasi lagi gitu. Dengan tugas-tugas yang baru tentu saja yang saya yakin tugasnya akan berbeda dengan ketika saya bertugas di Paroki Bandeng gitu. Iya. Mau diceritain juga boleh Mo. Biasanya di Paroki Banten ngapain aja? Oh iya. Di Paroki Bandeng ya seperti pada romo-romo kebanyakan kan gitu lah. Ada misa lah, kemudian ada pelayanan minyak suci lah, ini sakramental dan lain sebagainya. Itu ya, Iya. ya dinamika yang selalu harus diikuti. Tentu di setiap daerah, di setiap tempat yang baru itu kan ada suasana baru, tugas yang baru. Itu tadi, yang penting gembira. Iya, ini gembira. Yang penting gembira. Ini benar-benar kota gede banget ya. Yang penting gembira ya. Biar pindah-pindah kemana pun. Iya, siap. Jadi ini di Siap. situasi apapun tuh kalau melakukan sesuatu harus gembira ya, Mu ya. Iya, Penting banget ini gembira Kalau nggak ini. gembira nanti berat rasanya. Yes. Jadi kayak benar-benar Nggak harus mungkin ya. iya benar. Kalau untuk perbedaan suasana nih, Mo. Nah, boleh Kan suasananya pasti berbeda dari dulu Romo di sini pernah sebelumnya waktu jadi frater dan sekarang akhirnya sudah jadi Romo dan kembali lagi ke sini. Apa Romo perbedaan suasana tersebut? Kalau yang saya rasakan sekarang ini lebih paroki ini lebih hidup gitu ya. Lebih hidup, banyak yang terlibat dalam gereja gitu. Anak-anak mudanya juga banyak, kegiatan anak-anak yang piapir juga banyak gitu. Yang lansia juga banyak yang terlibat dan gitu. Kalau dulu ketika saya frater itu kan saya melihatnya dari kejauhan. Oh iya, iya, Nah, ya, iya. di sebelah itu rumah sebelah. Kalau sekarang kan saya masuk gitu ya menjadi bagian dari paroki ini. Gitu. Iya, betul. Saya lihat lebih hidup lah, suasananya berbeda. Lebih ramai yang sekarang kalau saya lihat. Wah, berarti ini membuktikan bahwa paroki kita tuh berkembang, akhirnya Semakin baik menjadi ya. lebih baik, lebih ramai juga. Wah, ini berarti hebat sekali ya. Walaupun sekarang ada pandemik ya, Mo ya, Ya. jadi ya sepi lagi dan segala macam. Tapi ini sudah berarti ada perkembangan. bener. Tapi tetap Perkembangannya pesat kalau paroki ini perkembangannya pesat. Wow, apresiasi. Mantap sekali paroki Bandeng. Waduh, paroki Bandeng memang terbaik. Waduh. Harus dipertahankan itu, harus ditingkatkan. Amin, amin, amin. Oke Romo, sekarang pesannya Romo. Pesan untuk kami umat Ya. paroki Bandeng. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, umat paroki Bandeng yang saya kasihi, pesan saya itu ya pertama, kita sebagai umat beriman ya tetap berusaha untuk menjalankan yang terbaik,
ya. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Paling tidak kita berusaha untuk ya terlibatlah untuk mengatasi situasi pandemi ini dengan protokol kesehatan. Iya, Romo. Jadi kita harus itu terus tetap semangat walaupun dalam situasi seperti ini menjalankan aktivitas ya toh, pekerjaan dan lain sebagainya, dan jangan lupa juga untuk tetap berdoa gitu ya. Karena itu kan menjadi hal yang sangat penting juga gitu. Iya, benar Kita banget. melakukan aktivitas kita, banyak kegiatan dalam hidup harian kita gitu. Iya. Tapi juga harus diimbangi dengan kehidupan doa. Nah ini mau yang mulai luntur kadang-kadang kan karena kita juga nggak langsung ke gereja gitu. Iya. Misalnya nggak kerasa banget dong. Iya, meditasi. mungkin, Mungkin iya. ada tips dari Romo biar tetap menghidupkan kehidupan iman kita itu. Walaupun Iya. keadaannya online seperti ini. Yaitu yang penting kan kita sadar ketika misa online itu yang kita ikuti walaupun kita melihat itu kan itu misa. Iya, Itu betul. kita bukan menonton misa tapi kita ikut misa gitu. Betul. Betul, Jadi Romo. yo kita persiapkan diri kita itu. Kita mengikuti itu dengan hikmat seperti kita mengikuti dalam perayaan Ekaristi di gereja gitu. Ya sambil berharap bahwa pandemi ini semoga segera berlalu gitu. Amin. Sehingga tidak istilahnya itu tidak melunturkan semangat umat untuk istilahnya itu tetap menjaga kehidupan gereja. Tapi tentu saja ya berusaha untuk istilahnya menjalankan aktivitasnya secara ya mencoba yang terbaik gitulah. Yang bisa kita usahakan itu ya, kan itu ya. Kita mencoba untuk berusaha melakukan yang terbaik dalam situasi dan kondisi apapun. Baik, Romo. Untuk yang terakhir, Romo, mungkin kalau mau pamitan, Romo, silakan. Oh iya ya harus Pamitan. Baik Bapak Ibu umat Paroki Banteng pada khususnya seperti yang sudah banyak didengar oleh umat bahwa saya akan bertugas di tempat yang baru dan besok Kamis saya akan berangkat ke Jakarta. Maka pada kesempatan ini saya mohon pamit dan terima kasih untuk kebersamaan kita walaupun dalam keterbatasan itu karena situasi pandemi dan lain sebagainya. Tetapi saya sungguh merasa bahwa saya kerasan di Paroki Banteng ini gitu. Dan terima kasih atas segalanya, masukan, saran, support, perhatian yang saya terima. Dan tentu saja ya namanya manusia ya gitu. Iya. Saya Romo tapi saya juga manusia. Benar banget. Ada sikap, tutur kata, mungkin perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Maka pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap jaga kesehatan, jalani protokol kesehatan, tetap melakukan sesuatu yang terbaik dalam situasi dan kondisi semacam ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima Oke. kasih banget Romo. Ya, Ya, sama-sama. ini terima kasih banyak Romo. Kita jadi lebih tahu tentang Romo, tahu nih mau pindah di mana dan lain sebagainya. Terima kasih sekali ya. Semoga Romo bisa diberkati selalu di kepekarayaan yang baru. Amin. Di karya yang baru. Selalu mengingat kami di sini. Jangan dilupakan Kami juga ya. minta maaf kalau banyak salah ya Mo. Bener banget. Ya tetap semangat ya. Ya, oke Romo. Oke Romo. Semoga kalian juga mendapatkan keberhasilan dalam Amin, studi, amin, ya, amin. dalam pekerjaan nantinya, gitu, dalam Amin. hidup gitu kan. Amin, amin Romo. Terima kasih. Amin Romo. Ya. Baik, kalau gitu teman-teman, kita sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ditunggu di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Sampai jumpa.